Shalom, damai di hati. Segala pujian dan syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk ada di rumah gereja. Kita akan bersekutu, memuji membesarkan nama Tuhan dalam persekutuan di hari Minggu ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita di saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang, Sarjana Teologi. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita lakukan NKB 128 126 ayat 1 dan 2. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mazmur 45 ayat 7 hingga ayat ke-8. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu.
Silakan duduk. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Di hadapan-Mu ini Tuhan, kami mengaku salah dan dosa kami. Di hadapan-Mu ini Tuhan, kami menyadari keberadaan kami di hidup kami ini yang hidup di dalam dosa. Di gereja-Mu, di rumah-Mu ini, inilah kami umat yang ada dalam pengharapan ketika menyadari semua dosa dan kesalahan untuk pengampunan dan penyucian-Mu Tuhan. Kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu, tetapi dilayakkan oleh-Mu Tuhan ada di hadapan-Mu ini oleh karena karunia-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Dan kelayakan yang Kau nyatakan ada dalam hidup kami saat ini, dalam pengakuan dosa, dalam pelanggaran-pelanggaran hidup, dalam pengharapan. Kiranya Engkau Tuhan mengampuni dan mengasihani kami. Tuntun kami Tuhan, supaya kami terus hidup dalam kebenaran-Mu, dalam keadilan-Mu, dan tidak hidup di dalam dosa di hadapan-Mu. Tidak berbuat salah terhadap sesama kami, di keluarga kami, dimanapun. Dan kiranya Engkau Tuhan yang sumber kasih bagi kami menjadi Tuhan yang mengampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Engkau Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, lah Tuhan yang memberikan kehidupan. Saat ini kami akan membaca firman-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami. Firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Firman-Mu mendekatkan kami dalam hubungan pribadi dengan-Mu Tuhan. Inilah jemaat-Mu, inilah umat-Mu yang siap mendengar firman, merenungkan, dan siap melakukan firman-Mu di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Ibrani 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-14. Dengan perikop anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pulang anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu"? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mendengar pujian dari pria kaum Bapa, berdiri tanpa duduk. Mars kaum Bapa. Marilah ya. Tahu ya? Marilah kita kaum Bapa, Kristen di Minahasa. Tahu ya? Kalian tahu kaum ibu masih menyanyi.
Silakan duduk, terima kasih untuk pria kaum Bapa. Saudara kita 53 orang. Yang masuk gereja saat ini kolom 1 sampai kolom 13 sampai 17. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih ada dalam suasana atau dalam penghayatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Minggu depan kita ada dalam perayaan Hari Ketuangan Roh Kudus atau Pentakosta. Dalam Injil Yohanes katakan bahwa Yesus kembali naik ke sorga dan dia akan menyediakan tempat. Artinya bahwa Yesus datang dari sorga, Yesus dari sorga datang ke dalam dunia dan kembali ke sorga. Apa yang ada di sorga telah digambarkan dalam pemberitaan Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih ada di dunia ini. Gambaran sorga. Tapi kebanyakan yang disampaikan juga dalam pengajarannya bicara soal keadilan, bicara soal kebenaran, bicara soal regulasi atau aturan. Artinya dari sekejap orang tangkap apa yang saya sampaikan tadi, bahwa orang percaya harus ada dalam keadilan, harus ada dalam kebenaran, dan harus ada dalam keteraturan hidup. Itu prinsip hidup orang beriman. Walaupun ketika dijabarkan itu pengertiannya bisa luas. Kita harus bertindak benar, bertindak adil, bertindak sesuai aturan ketika ada di keluarga, ketika ada di pergaulan, ketika ada di tempat bekerja, luas pengertiannya. Dari hal yang mungkin bagi kita sempit ini, kecil yang disampaikan ini, tapi punya dampak yang luas. Termasuk dalam bacaan di Ibrani ini. Kalau orang simak bacaan ini kebanyakan kutipan-kutipan dari kitab Mazmur. Mengapa Ibrani mengangkat kutipan-kutipan itu? Karena pemahaman di saat itu dalam teks bacaan ini bahwa orang-orang saat itu menganggap bahwa Tuhan malaikat lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Sehingga kutipan-kutipan ini berusaha untuk menjelaskan kepada pendengar, pembaca, bahkan kita semua bahwa Tuhan Yesus yang lebih tinggi dari malaikat. Malaikat hanya persuruh, hanya abdi Allah yang kalau disuruh baru pergi. Yongos Allah, pelayan Allah, ada di kerajaan Allah, itu malaikat. Sehingga baik dalam perjanjian lama, baik dalam perjanjian baru, orang menemukan ada ungkapan-ungkapan atau ada penjelasan-penjelasan tentang malaikat yang di kitab-kitab Injil juga dijelaskan. Ketika Maria akan melahirkan, malaikat datang. Ketika Yusuf juga galau, malaikat datang. Ketika Yesus bangkit, malaikat datang. Kata-katanya hanya simpel, kata-katanya hanya sederhana, kata-katanya hanya pendek. Tetapi apa yang dikatakannya itu masuk dalam apa yang Tuhan sampaikan kepadanya untuk disampaikan. Termasuk bacaan ini kan, temanya kan bicara tentang tongkat. Kalau bicara tongkat, orang sudah tahu itu tongkat. Tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran. Abraham pernah digambarkan ketika dia berjalan-jalan, ketika dia beraktivitas, dia memakai tongkat. Ada yang menggambarkan, memvisualisasikan ketika dia naik ke gunung bersama Ishak, dia pakai tongkat. Tetapi tidak dijelaskan apakah tongkat Abraham itu punya kekuatan atau tidak. Tetapi ketika kita membaca tentang Musa, maka di situ ada tongkat Musa yang dipakai untuk membawa orang Israel ke tanah Kanaan. Laut tabla 2 karena tongkat itu. Tongkat itu bisa jadi ular ketika dilepas, ketika diambil itu jadi tongkat. Berarti ada kuasa. Diberi kuasa, diberi kekuatan. Tapi bukan terletak pada tongkat itu. Tongkat Harun. Tongkat Harun yang berbunga tuh, berbunga. Dan ketika digambarkan dalam perjanjian baru juga ketika Yesus, ada yang menggambarkan Yesus dengan tongkat.
Tetapi digambarkan di situ Yesus adalah gembala. Kebanyakan gembala pakai tongkat, bawa tongkat. Ada artinya supaya kalau domba-dombanya nakal itu dipukul dengan tongkat. Kalau domba-dombanya keluar dari kawanan gembala domba itu, maka tongkat berfungsi untuk menarik. Ya. Itu pakai bengkodang di atas. Ya. Domba lari gate, domba nakal dipukul. Menurut cerita, domba nakal itu harus dipukul. Kalau dia kabal, dipatahkan kakinya, sepatah sampai kaki supaya dia tidak lari. Itu tongkat. Orang kalau so tua pasti pakai tongkat. Kita lihat sering pakai tongkat kalau ada tamu nak diundang, kita pakai tongkat. Banyak fungsi tongkat. Banyak fungsi. Paling kali saya lihat ada orang-orang tua pakai tongkat, martu cucu jabeking bermain akang. Tak tahu tuh tongkat itu cuma jadi kekuatan patu opak, tuh cucu ambil tuh tongkat. Opak ini boleh bikin apa-apa. Mau marah boleh, mau dusu nih boleh. Tongkat sudah apa ambil? Itu cucu nakal namanya. Jadi bacaan ini mengingatkan kita atau mengajar kita, mengedukasi kita untuk bagaimana kita seperti apa yang Allah nyatakan dalam kehidupan di dalam Yesus Kristus. Menjadi anaknya, menjadi putranya, menjadi yang sulung, menjadi yang tunggal. Kata-kata yang dipakai dalam bacaan ini. Berarti tidak ada yang lain selain Yesus Kristus diberi kuasa, diberi kewenangan, diberi otoritas sebagai anak Allah untuk memerintah sebagai raja. Yesus naik ke sorga, dilantik menjadi raja. Supaya dilantiknya dia menjadi raja, dia memerintah di kerajaan yang kerajaannya adalah kerajaan yang adil, kerajaannya adalah kerajaan yang benar, kerajaannya adalah kerajaan yang memberikan kehidupan, tidak mencari keuntungan, tidak menyusahkan orang, tidak menghina orang, tidak memfitnah orang. Kerajaan yang memberikan semangat, kerajaan membangun kehidupan, kerajaan yang melindungi kehidupan orang percaya, kerajaan yang memberikan kepastian, sekaligus kerajaan yang memberikan janji keselamatan. Itu kerajaan sorga. Karena bacaan minggu lalu, Tuhan Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Kuasa apa leh? Tuhan Yesus ketika mati masuk sampai ke alam maut. Di alam maut pun Yesus berkuasa. Keluar dari alam maut, bangkit dari orang mati, menjadi penguasa, menjadi raja. Itu yang diwartakan dari kejadian sampai wahyu tentang otoritas yang Allah berikan kepada putra tunggalnya Yesus Kristus. Nah, ada tuh raja yang berkorban untuk orang lain, yang adalah raja mengorbankan orang lain. Hanya Yesus Kristus sebagai raja yang mengorbankan dirinya supaya banyak orang selamat, supaya banyak orang yang hidup dalam keselamatan bersamanya. Luar biasa. Jadi kalau Yesus itu raja, kita adalah apa? Kita anak-anak raja. Kalau kita anak-anak raja, berarti kita menikmati kehidupan dalam kuasa kasih. Kita dilindungi, kita diselamatkan, kita dikuatkan. Oleh karena itu, berpegang pada tongkat kebenaran itu. Jangan lepas di tongkat kebenaran itu. Kalau orang lepas memegang tongkat kebenaran itu, maka orang jatuh, terkulai, dan tidak berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali orang mengeluh, "Aduh Tuhan so setinggal." Nah, orang yang setinggal Tuhan. Seringkali orang mengeluh, "Di manakah Tuhan?" Tuhan bilang, "Di mana-ngana. Kita ada di sini. Nah, yang meninggalkan Tuhan, nah, yang meninggalkan kita, nah, yang meninggalkan saya." Seringkali ketika orang dalam permasalahan kehidupan mengeluarkan kata-kata, "Ada so Tuhan? Mengapa kita susah begini? Mengapa kita sakit nak baik-baik? Mengapa pergumulan semakin lama, semakin berat, bukan semakin ringan?" Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Kita jatuh terkulai tanpa pengharapan ketika kita melepaskan tongkat yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan lepas tuh iman kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bagaimana orang mau tinggal di rumah Bapakku yang Yesus katakan banyak tempat tinggal, kalau Yesus tidak tinggal di dalam hati kita, kalau Yesus tidak ada di dalam hati kita? Bagaimana orang akan ada di sorga, di tempat yang dijadikan oleh Tuhan Yesus bagi kita? Ketika Dia datang kembali, Dia akan membawa kita ke sorga. Kalau hidup kita tidak berkenan, kalau hidup kita tidak melakukan perintahnya, hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam ketidakadilan,
Jadi jangan kita mengharapkan kepada sesuatu yang luar biasa ketika di hidup kita ini tidak ada hal yang luar biasa yang orang lakukan untuk Tuhan. Orang seringkali koncudu kepada Tuhan, seringkali orang kikir kepada Tuhan, seringkali orang berhitung-hitung dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhitung-hitung dengan kita. Dia memberikan putranya satu-satunya dengan satu-satunya anaknya datang ke dalam dunia berkorban untuk kita. Tidak ada orang yang melakukan semua itu. Hanya manusia Yesus yang melakukan itu. Yang hanya dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Ketika dia naik ke sorga, kembali kepada Bapa, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Orang punya Tuhan yang ada di sorga. Orang punya Tuhan juga harus ada di hati kita, di kehidupan kita, di sukacita, di pergumulan kita, di apapun. Tuhan Yesus harus ada di kehidupan kita. Supaya jaminan kehidupan yang Yesus nyatakan dalam kehidupan kita menjadi nyata ketika kita berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada keadilan. Kerajaan sorga itu bukan persoalan makan dan minum, tapi persoalannya keadilan, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Kiranya orang ada dalam itu. Kiranya orang ada dalam sukacita itu. Orang dalam pergumulan, orang dalam ketakutan, orang dalam kekhawatiran, tidak ada sukacita. Walaupun manusia secara manusiawi setiap hari diperhadapkan dengan ketakutan, tetapi ketakutan itu tidak memperpanjang umur kita, kekhawatiran tidak memperpanjang umur kita. Hidup kita di dalam Tuhan itu yang memperpanjang hidup kita. Hidup kita di dalam Tuhan itu yang memberikan kedamaian sukacita bagi kita. Saya percaya orang jemaat ini, orang yang hadir di sini, yang di rumah karena ini sementara live, harus punya kemampuan untuk bertahan memegang tongkat Tuhan itu, tongkat kebenaran itu, dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Orang doakan supaya pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa kita melakukan, mempraktekkan kehidupan yang adil, kehidupan yang benar, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, supaya orang juga berkenan kepada Tuhan. Doakan supaya dunia ini benar, doakan supaya Indonesia ini benar. Doakan Sulawesi Utara ini supaya benar dan orang ada dalam kebenaran itu dan mempraktekkan kebenaran itu. Tanggung jawab kita orang beriman. Jangan senang sendiri, jangan egois, jangan sombong. Jangan iri hati terhadap orang lain, berusaha. Hidup di dunia ini susah. Yang sedang cuma di sorga. Maka ketika ditanya suka mau pergi sorga sekarang, banyak yang mau. Biar jo susah, yang penting masih di dunia. Ya toh? Siapa suka mimpi sorga sekarang? Senang di sorga, banyak tempat tinggal, Tuhan yang urus, makanan siap makan, pakaian disiapkan. Itu di sorga digambarkan kan di situ. Orang ini mau atau belum mau? Belum mau ya, mau. Nah di mana-mana tanya, siapa suka masuk sorga? Angkat tangan, ini terkaki ledo angka. Siapa suka sekarang? Sedang berdiri nih mau, apalagi angkat tangan. Jadi ketika orang ada di dunia ini, mari orang menjadi orang yang percaya. Namanya percaya berarti menggunakan kepercayaan yang ada pada orang untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, kaki hari Sabtu atau Jumat. Sehat-sehat semua. Tetap pakai masker. Cuci tangan, jaga jarak. Pakai hikmat Tuhan, yang saya percaya keluarga kita, kerjaan usaha kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengaku iman kita menurut pengakuan iman Nisia Konstantinopel dan kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari senang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan dibuat, sekekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia,
dan untuk selamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia dan disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga yang duduk sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Sambil menyanyi klik nomor 289, Kerajaan Allah datanglah.
kuasanya amat teguh, di dalam susah ributan perang, tempat berlindung dan berteduh. Masuklah hati tinggal tetap, selamat sentosa sepenuh. Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bangga memiliki Engkau sebagai Allah kami. Karena itu Tuhan, kami pun mau agar Engkau bangga memiliki kami sebagai anak-anak-Mu yang tahu memberi persembahan yang sejati, yaitu hidup kami yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam persekutuan pagi hari ini kami sudah membawa persembahan. Kiranya Engkau berkenan menerima, memakainya, dan memberkatinya bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Berkati terus kehidupan kami ya Tuhan, agar kami selalu memberi dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, dan tidak menghitung-hitung apa yang kami dapat berikan bagi Tuhan. Berkati terus pekerjaan kami, pelayanan kami, pribadi maupun keluarga kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sudah bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita semua tentunya bersyukur di siang hari ini karena berkat pimpinan penyertaan Tuhan, ibadah kita di siang hari ini boleh berjalan dengan skala baik. Tentunya kita semua boleh terberkati lewat persekutuan di siang hari ini, dan kiranya apa yang kita telah lakukan sepanjang ibadah ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Pada kesempatan ini, atas nama semua jemaat yang hadir, mau menyampaikan banyak terima kasih kepada kadin kita yang melayani di siang hari ini, Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam kerja pelayanan di Jemaat Gemim Karisma dan memberkati kehidupan bersama keluarga. Kami juga mau menyampaikan terima kasih kepada pelayan khusus yang boleh mengambil bagian kerja tugas pelayanan di saat ini, Komisi PKB dalam hal ini Panji Yosua yang boleh menjadi kantoria, prokantor, tim multimedia, pemain keyboard, petugas LCD, kostor, pegawai gereja, dan semua yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah di siang hari ini. Diucapkan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa penyampaian. Yang pertama, surat keputusan. Bagi yang dibacakan namanya bisa mengambil bagian di depan. Surat keputusan nomor K.004/BPMJ/Skep/5/2021 tentang pelaksana tugas asisten bendahara Komisi Kategorial Remaja Gemim Karisma Buha periode 2018-2021. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha Manado menimbang keputusan sidang majelis nomor K006/BPMJ
garis datar skep garing 5 garing 2021 tertanggal 11 Mei 2021 tentang pengangkatan pelaksana tugas asisten bendahara Komisi Kategori Remaja periode pelayanan tahun 2018 hingga 2021 di Jemaat Gemim Karisma Buha, mengingat Tata Gereja Gemim tahun 2016 memutuskan: pertama, mengangkat pelaksana tugas asisten bendahara Komisi Kategori Remaja periode pelayanan tahun 2018 tahun 2021 di Jemaat Gemim Karisma Buha Manado atas nama Saudari Nadia Sharon Marulu. Kedua, pelaksana tugas asisten bendahara Komisi Kategori Remaja periode pelayanan tahun 2018 hingga 2021 di Jemaat Gemim Karisma Buha ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengelola perbendaharaan di kategorial remaja. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada jemaat yang bersangkutan sebagai pegangan yang sah dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagai mestinya. Ditetapkan di Manado tanggal 11 Mei 2021, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha Manado, Pendeta Teddy Arianto Tiwang Sarjana Teologi sebagai Ketua, Penatua Fisher Makaru Sekretaris. Selanjutnya kita mendengar warta ibadah. Minggu 16 Mei 2021, jadwal pelayanan ibadah Minggu 23 Mei 2021, Hari Raya Pentakosta. Kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta di tanggal 23 Mei. Ibadah subuh jam 5.30 WITA Kadim, Pendeta Yulia Lewan Sarjana Teologi, petugas ibadah kolom 13, kolom member ibadah kolom 13, dan kolom sampai kolom 17. Ibadah pagi jam 7.30 Kadim Pendeta Teddy Tiwang Sarjana Teologi, petugas ibadah kolom 1, kolom member ibadah kolom 1 sampai kolom 6. Ibadah siang jam 9.30 Kadim Pendeta Ruth Pat Master Teologi, petugas ibadah kolom 7, kolom member ibadah kolom 7 sampai kolom 12. Jadwal ibadah kolom 1 Rabu 19 Mei tempat keluarga Kaisang Pandey. Kolom 2 Rabu 19 Mei tempat keluarga Sumondak Tampik. Kolom 3 Rabu 19 Mei tempat keluarga Lumeno Rading. Kolom 4 Rabu 19 Mei keluarga Malan 3 Madianung. Kolom 5 Rabu 19 Mei tempat keluarga Patina Sarani Sahureka. Kolom 6 belum ada tanggal. Tempat keluarga Riang Kamang. Kolom 7 Rabu 19 Mei tempat keluarga Ibu Elvira Kumenit. Kolom 8 Senin 17 Mei tempat keluarga Diba Bakyarego. Kolom 9 Rabu 19 Mei tempat keluarga Rabung Lolowang. Kolom 10 Rabu 19 Mei tempat keluarga Kagahing Efraim. Kolom 11 Rabu 19 Mei tempat keluarga Henuk Togelang. Kolom 12 Rabu kolom 19 Mei tempat keluarga Tasi Jawa Runtulalo. Kolom 14 Rabu 19 Mei tempat keluarga Ibu Popi Manggopa. Kolom 15 Rabu 19 Mei tempat keluarga
Runteh Bagarai, kolom 16, Rabu 19 Mei, tempat keluarga Uamar Kaeng, kolom 17, Rabu 19 Mei, tempat keluarga Tamapeku Semahuira. Demikian warta ibadah. Mohon izin ada penyampaian hasil lomba Pelsus Idol. Masih segel. Masih segel, belum ada yang tahu DP hasil. Batas saja semua juara. Ini ada keputusan dari panitia pelaksana lomba Pelsus Idol yang telah dilaksanakan kemarin hari pagi. Ini ada 3 pemenang yang akan dibacakan dengan skor masing-masing. Yang pertama Harapan 3, juara 3. Mulai dari juara 3. Juara 3, Penatua dari kolom 11, Penatua Wenas, dengan nilai 80,50. Pemenang kedua, Siamas kolom 15, dengan nilai 81,09. Dan pemenang pertama Siamas kolom 4, Ibu Debi Takengdangen, dengan nilai 81,15. Tim juri yang telah menilai Pendeta Ruth Pandapat dan Pendeta Julia Sinadia Lewan. Demikian informasi. Kalau keberatan nanti sampaikan. Selamat bagi pemenang. Nah, ada tapi nama no. Mesti gugat ini. Jadi kemarin ada pembukaan, ada kegiatan jalan sehat, Pelsus Idol dan donor darah. Nah, itu kegiatan yang boleh orang lakukan di HUT jemaat, tapi tidak melibatkan jemaat karena masih COVID. Mari berdoa. Syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu karena Engkau selalu ada dalam hidup kami, menjaga kami. Engkau selalu memberkati kami. Di hari Minggu ini kami memuliakan, membesarkan nama-Mu. Di hari-hari yang telah kami lewati kami merasakan penyertaan-Mu. Dan kami percaya di hari-hari ke depan kami, di minggu depan ini, dalam perjalanan hidup kami Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kiranya Engkau tetap menjaga kehidupan kami. Berkati juga keluarga-keluarga yang ada jemaat ini. Berkati suami, istri, anak-anak. Berkati orang tua yang sudah lanjut usia. Memberkati apa yang mereka kerjakan. Memberkati apa yang mereka usahakan. Memberkati apa yang mereka upayakan. Karena ketika kami ada di dunia ini, kami diberi tanggung jawab untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berupaya. Dan Engkau Tuhan tidak membiarkan kami dijeri lelah kami, di usaha pekerjaan kami, bahwa Engkau Tuhan memberkati kami. Sehingga dengan berkat-berkat itu dan banyak berkat yang Kau berikan, kami mengucap syukur di hari Minggu ini. Oleh perkenanan-Mu kami boleh beribadah di rumah-Mu ini. Kau terus jaga kami, sehatkan kami, kuatkan kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, jauhkanlah kami dari COVID-19. Tapi biarlah Engkau Tuhan membungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Karena kami tetap berpegang pada tongkat kebenaran dalam iman, dalam Yesus Kristus.
Dan kiranya kami tetap ada dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang damai, kehidupan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Sehingga dimanapun kami ada, kami memancarkan sinar kasih-Mu. Kami diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Karena Engkau Tuhanlah Tuhan yang memberikan kami kehidupan dan hidup dalam kebersamaan dengan sesama. Kami pun sepergumulan dengan saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, dalam pergumulan sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Bapak Christopher Mamuko, Oma Korianis, Bapak Ian Rumambi, Bapak Lukas Kanaitan, Saudara Jefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Andreta Siwi, Bapak Yosis Parauba, Bapak John Polar, Bapak Tommy Paulus, Bapak Wanda Koago, Bapak Romnus Yakobs, Devi Nadiba, Ibu Silvani Lolowang, Adelaida Runtu, Ibu Seska Nimut, Bapak Henry Tamengkel, Ibu Ersi Pakaya, Bapak Daud Iring, Ibu Neti Manugan, Ibu Agnes Maitulung, Bapak Celsius Manumpil, orang tua dari keluarga Tumiwa Ngalo, orang tua dari Bapak Nixon Takahindangen, Agnes Tahulending, Oma Isi Rambi, Ibu Stin Sumampo, Oma Beatrix Papenta, Yafet Tempo Buka, Ibu Yuliana Muaya, Oma Gerice Tintene, Bapak Ferdi Lida, Bapak Hendrik Solang, orang tua keluarga Urotikan Sumarau, Oma Stin Kalesaran. Mereka sakit, mereka bergumul dengan sakit mereka tidak berbuat apa-apa karena sakit ya Tuhan. Dan kiranya Engkau Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, terlebih dalam keteguhan iman, termasuk Ibu Ersi Efrain Pakaya yang boleh menikmati berkat lewat ketambahan anak, melahirkan. Tuhan berkati keluarga ini supaya mereka ada sukacita, dan keluarga Napitu butar-butar dalam pergumulan duka, Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Kami pun berdoa bagi mereka yang mengucap syukur karena berkat yang Kau berikan bagi mereka, dan mereka merespons, menjawab berkat-Mu dengan memberikan sampul persembahan syukur. Keluarga Manugan Ong, Shalomita Korompis, keluarga Tamusa Kawung, keluarga Siwu Tumiwa, Patrick Tuera, keluarga Tafuran Budiman, Ibu Erni David, keluarga Enjarau Lengkong, NN Kolom 16, keluarga Lense Berlimpon, keluarga Buyung Bawanda, Kensi Sangadi, Sarah Sangadi, keluarga Sangadi Kolinu, Ibu Deborah Sairang, keluarga Langkai Kaunang, NN Kolom 5, NN Kolom 2, keluarga Sonda Ompi, baptisan anak, Garciano Oliver Nathaniel Malo, kelahiran anak keluarga Sumokil Rumondor. Kiranya Engkau memberkati ucapan syukur mereka, sehingga mereka selalu ada dalam syukur kepadamu Tuhan. Berkati juga keluarga pribadi yang memberikan sampul persembahan persepuluhan, keluarga Tiwang Wolewangko, Christian Warau, keluarga Moninca Sinyal, NN Kolom 16, Clinton Turang, NN Kolom 17, NN Kolom 16, NN Kolom 17, NN Kolom 5, Rati Gumolung, NN Kolom 10, Glory Tindangen. Pemberian persembahan persepuluhan kepadamu Tuhan adalah merupakan hak Engkau Tuhan, dan mereka memberi apa yang menjadi hakmu Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati mereka, usaha, keluarga dan pekerjaan mereka. Kami pun berdoa bagi sampul syukur HUT pribadi, Bapak Alfian Ponggohong 44 tahun, Ibu Kolce Walangitan 59 tahun, Keiko Kolowai 4 tahun, Yosep Taarama 31 tahun, Gisel Maruru 21 tahun, Kristabela Gautami 20 tahun, Bapak Samgar Malo 46 tahun, Bapak Hengki Manugan 58 tahun. Berkati syukur mereka, Engkau memberkati hidup mereka dengan ketambahan usia. Kiranya mereka memuliakan Engkau Tuhan dengan umur yang Kau berikan, karena Engkau memberikan hidup bagi mereka lewat umur. Kami pun berdoa bagi keluarga yang merayakan HUT pernikahan, memberikan sampul HUT pernikahan. NN Kolom 9, NN Kolom 14, keluarga Watulangko Waha. Berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka, sehingga mereka tetap ada dalam ucapan syukur pernikahan, karena Engkau Tuhan menyertai perjalanan rumah tangga mereka. Berkati badan pekerja, berkati pelayan khusus, Samas Penatua Bipra, para pendeta dan keluarga diberkati. Berkati komisi-komisi kerja, pengurus lansia diberkati. Berkati juga panitia pembangunan, panitia pelayan khusus, pemilihan pelayan khusus. Berkati tim multimedia, Panji Yosua Kostor dan pegawai dan keluarga mereka, Tuhan berkati. Berkati pemerintah kami,
Berkati pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka memimpin dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Berkati TNI dan Polri yang menjaga keamanan di negara kami ini. Berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, sehingga terjagalah negara kami, daerah kami, oleh karena peran TNI dan Polri. Kami berdoa kiranya negara kami ini, dunia ini bisa terbebas dari COVID-19, dan Engkau memampukan kami Tuhan, sehingga kami tetap ada dalam protap kesehatan dalam aktivitas kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami, permohonan kami, terpuji-pujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan secara bersama-sama kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri saudara-saudara. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karena pada hari Minggu ini jemaat-Mu boleh beribadah lagi kepada-Mu. Kami sudah dikuatkan oleh berita firman-Mu yang sudah disampaikan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu di dalam tugas kerja pelayanannya selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma. Dimanapun ia pergi dan berada di dalam ia melaksanakan tugas pelayanan ini, diberkati oleh Tuhan, memberkati juga istri dan anak-anak di dalam keluarga Tiwang Walewangko. Engkau juga memberkati pendamping Kadim saat ini, Bapak Pinatua Vince Lumentut MT,
yang sudah melayani saat ini. Diberkati oleh Tuhan di dalam tugas pelayanannya selaku Ketua Komisi Pria Kumbapa Jemaat Kemim Karisma. Dimanapun ia pergi dan berada, di dalam ia melaksanakan akan tugas-tugas dan aktivitasnya, diberkati oleh Tuhan, memberkati keluarga Lumentut Kolanus. Jemaatmu yang saat ini akan kembali ke rumah, sertai mereka ya Tuhan, agar mereka boleh tiba di tempat atau di tempat tujuan mereka dalam keadaan selamat sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.